semua. Halo, shalom juga semuanya. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu tanggal 14 Juni 2020. Anak-anak, hari ini adalah hari yang spesial, Hari Parents Day. Kita semua diingatkan sebagai anak-anak harus taati dan hormati orang tua, yaitu papamu di rumah, mamamu di rumah. Ini adalah perintah dalam firman Tuhan, supaya hidupmu berbahagia dan umurmu panjang di bumi. Wah, anak-anak semua udah siap lah Sulina untuk ibadah. Ya, Lausufani, mereka semua sudah duduk dengan manis loh. Ayo anak-anak, kita semuanya mau menyapa Tuhan dengan pujian. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Yuk anak-anak, kita mau masuk ke dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. 亲爱的主耶稣，谢谢你看顾我们，爱我们，我们要敬拜你，赞美你，奉主名求，阿min. Amin. Saat ini, Lause mau ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Tapi kali ini Lause mau mengajak kita nyanyinya dalam bahasa Mandarin. Jadi kita akan nyanyikan dalam bahasa Mandarin sekali dan bahasa Indonesia. Gitu ya Lause Fani? Oke, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. 主日谢校。 是我们儿童大家庭，亲爱天父，同欢相亲，快乐的亲子新生命，学习圣经，赞美复习，儿童爱主教会复习，我主命令乐意遵行，一生一世荣耀主名。Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Sekali lagi ya, kita nyanyikan ya. Ayo ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi,
Anak-anak, siapa yang tahu dirinya disayang sama Tuhan Yesus? Coba tunjuk tangan. Ya, Lause juga disayang sama Tuhan Yesus. Lause juga loh. Ya, Lause Fani, Tuhan Yesus bukan saja sayang sama kita, tapi Tuhan Yesus sayang juga sama papa kita. Sayang mama kita. Dan Tuhan sayang kita semuanya. Anak-anak, langsung mau ajak kita menyanyikan lagu Yesu Ai Woman Tajia dalam Mandarin, tapi nanti kita juga nyanyikan sekali dalam bahasa Indonesia ya. Yesus Ai Woman Tajia, Ai Tajia, Ai Tajia, Yesus Ai Woman Tajia. Bahasa Indonesianya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua. Ayo kita persembahkan lagu berikut ini buat papa mama ya. Mari kita tunjukkan cinta kasih kita kepada papa mama. Terima kasih Mama yang telah membesarkanku dengan kasih-Mu yang setia, korbankan waktu dan tenaga. Terimalah lagu ini sebagai persembahanku dari hatiku. Ku mau ucapkan terima kasih Mama. Ini buat Papa ya. Terima kasih Papa yang telah membimbing aku dengan tegas dan penuh kasih, memimpinku di jalan benar. Terimalah lagu ini sebagai persembahanku dari hatiku. Ku mau ucapkan terima kasih Papa. Terima kasih Papa Mama. Anak-anak sekarang boleh duduk, tenangkan diri, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita, Lause akan mengajak kita semuanya nyanyikan Saat Kami Berkumpul, Roh-Mu Bekerja. Kita nyanyi sama-sama ya.
Shalom anak-anak, selamat pagi. 小朋友早安. Hari ini kasih Tuhan sungguh luar biasa, sungguh tak berkesudahan seperti lagu yang tadi baru kita nyanyi. Kasih Tuhan baru tiap hari. Dan di luar kita lihat begitu banyak virus yang berbahaya, tapi kita tetap bisa beribadah walaupun online. Lebih spesial lagi, hari ini kita sekolah minggu bisa memperingati Parents Day. Ini sungguh anugerah Tuhan kepada kita. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Kita minta Tuhan memimpin ibadah kita, agar ibadah kita tidak sia-sia. Ayo adik-adik ikut lause ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberi kami orang tua yang baik, orang tua yang mengasihi kami. Tuhan, berkati orang tua kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar firman-Mu. Tolong Tuhan, Roh Kudus, memberi kami hati sebagai tanah yang subur, agar firman yang ditabur bisa berbuah berpuluh-puluh kali lipat. Tuhan juga tolong Lause agar bisa menyampaikan dengan jelas. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa kami. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, Lause punya seorang sahabat yang sudah dekat dengan Lause, dan sahabat Lause ini juga sangat percaya kepada Lause, sehingga apa yang Lause katakan dia dengar dan dia percaya, dan dia akan nurutin apa yang Lause suruh dia lakukan. Adik-adik mau nggak kenalan sama teman Lause ini? Mau kan? Ini loh teman Lause, dia ada di dalam botol ini. Namanya apa? Mau tahu nggak? Namanya kita kasih tahu, nama Mr. Taat. Ya, Mr. Taat. Mr. Taat ini, dia, kalau Lause suruh dia, Mr. Taat turun ke bawah, dia akan turun. Adik-adik percaya nggak? Lause nggak pakai tangan loh, pakai lidi turunin dia ke bawah, enggak, tapi Lause suruh dia, ayo Mister, ayo lihat ya adik-adik ya, Lause kasih tunjukin ya, Mister Taat, tolong dong tunjukin buat 小朋友 adik-adik sekolah minggu di GMI, mereka mau lihat kamu gimana taat kepada temanmu. Ayo turun ya Mister Taat. Ayo turun pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oh, pelan-pelan ya. Belum sampai ke bawah. Ayo terus. Oh, sudah sampai ke bawah. Tahan dulu ya sebentar ya. Ayo, aduh sudah capek ya. Mau naik ya. Aduh, naik dong. Aduh, naik dong. Aduh. Oh, berhenti dulu. Sudah. Aduh capek ya dia. Oh, dia mau naik. Oh iya, hebat gak Mr. Taat? Hebat kan? Percaya gak sama Lause? Udah lihat pasti percaya kan dia taat. Adik-adik juga harus taat kepada papa mama, taat terutama kepada Tuhan kita. Adik-adik, 小朋友, kenapa tadi Lause bilang kita harus taat? Karena itu adalah perintah. Perintah siapa? Perintahnya Tuhan. Kalau perintah Tuhan, ada tertulis di mana adik-adik, anak-anak? Ada tertulis di Alkitab. Di Alkitab di mana Lause ada tulis bahwa kita harus taat, kita harus hormat pada orang tua. Adik-adik, ayo kita lihat ya, Lause kasih tunjuk. Ada di Alkitab di Efesus. Efesus itu ada di Perjanjian Baru. Efesus adik-adik
Langsung percaya pada semua udah duduk yang manis kan? Nah, adik-adik mungkin yang kelas 1, kelas 2 sudah bisa baca Alkitab, sudah pasti udah bawa Alkitab. Nah, boleh buka Alkitabnya. Tapi untuk dedek-dedek yang masih TK, masih batita mungkin nggak bisa membaca. Tapi adik-adik bisa dengar langsung baca ya. Efesus pasalnya yang ke-6 yang tulisannya besar 6, ayatnya yang 2 yang kecil 2 sampai 3. Sudah ketemu? Langsung ulangin sekali lagi. Efesus pasal 6 ayatnya yang kedua sampai 3. Langsung baca ya. Adik-adik, siapa nih? Dengar. Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Adik-adik, apa artinya hormati orang tua? Nah, kalau kita hormati orang tua, kalau suatu hari adik-adik lagi mainannya rusak, terus minta, "Papa, tolong perbaiki dong." Kita ngomongnya gitu ya, "Pak, tolong perbaiki." Enggak kan, kita ngomong dengan baik-baik, "Papa, tolong perbaiki ya." Terus kita tungguin, lihat Papa perbaiki dengan sabar. Nah, itu menunjukkan kita sudah hormat kepada Papa kita. Ada lagi, seperti hari ini kan Parents Day. Kita bisa memberi Papa hadiah. Hadiahnya nggak usah beli adik-adik seperti yang gambar di sana. Kita bikin apa? Lukisan dari tangan kita. Kita kasih kepada Papa. Papa pasti akan senang. Nah, ada lagi kalau Papa pulang kerja udah capek. Nah, adik-adik nyambut Papa dengan apa? Suatu pelukan yang hangat. Papa pasti akan capeknya hilang. Itu tandanya apa? Kita sayang kepada Papa. Kalau kita sayang, itu juga tandanya kita menghormati Papa. Nah, kalau Papa lagi beres cuci mobil, Papa cuci mobil. Adik-adik yang udah kelas 1, bisa nggak bantu Papa? Bisa. Nah, kita gosok, bantu Papa gosok, atau kita semprot, bantu. Nah, itu artinya adik-adik itu sudah menghormati Papa. Nah, untuk yang cewek-cewek juga bisa apa? Membantu Mama. Kalau Mama seperti yang saat sekarang, Mama itu paling capek. Kenapa? Mama itu ada yang kerja, tapi karena sekarang di depan kan banyak virus di luar, Mama itu nggak boleh sembarang beli makanan buat kita. Jadi Mama harus lebih capek membuat makanan yang sehat buat kita. Jadi kita harus bantu Mama. Seperti itu adik-adik, bantu mamanya. Bukan repotin loh, tapi membantu Mama dengan benar-benar. Nah, kalau adik-adik sudah mainannya berantakin saja. Tidak, kita bisa apa? Bantu Mama, itu lihat gambarnya. Bantu Mama beresin, bantu mainannya. Kalau Mama lagi kasih, kalau kita lagi salah, kita harus apa? Dengar Mama kalau ngomong sama kita, Mama kasih apa nasihat, kita harus dengar dengan baik, bukan mendengar sambil apa? Main HP ya. Seperti itu, teman kita mendengar dengan baik dan kita bisa apa? Nanti kita bisa kasih apa? Mama pelukan juga ya. Nah, sekarang kita adik-adik pasti bilang, "Lause, ayat hafalannya susah sekali, panjang, mana bisa." Nah, Lause udah bikin yang gampang dan terus yang hafalnya yang penting saja, nggak usah semua. Itu ya, coba lihat adik-adik, itu ayat hafalannya yang gampang ya. Kita sama-sama baca ya. Yang Lause udah bikin, yang siapa nih bisa baca. Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya kamu berbahagia di bumi. Artinya apa? Kalau kita sayang papa mama, kita di rumah kalau mama suruh kita melakukan apa, kita dengan
dengan taat, dengan senang hati melakukannya. Mama senang nggak? Senang. Di rumah ada yang cemberut-cemberut nggak? Nggak ada. Kalau gitu kita apa? Akan berbahagia. Rumah kita akan senang semua sekeluarga. Dan lihat kalau di dunia ini semua orang saling mengasihi, saling menghormati. Dunia kita akan seperti dunia langsung kasih lihat. Dunia yang begitu hijau, begitu indah. Benar adik-adik mau nggak punya dunia yang begitu indah, keluarga yang bahagia? Mau, kalau mau kita harus apa? Belajar menghormati mama. Kalau menghormati mama bukan kalau mama suruh kita lakukan yang kita suka, kita baru lakukan. Tapi kalau yang enggak suka, ya enggak. Itu artinya taat enggak? Kita hormat enggak? Enggak. Kalau kita taat, walaupun yang disuruh mama lakukan, kita enggak senang. Tapi kita harus tahu, Tuhan mau kita apa? Menghormati orang tua, mentaati orang tua. Kita harus lakukan dengan senang hati, dengan sukacita. Oke anak-anak, ayo kita hafal lagi. Sekarang udah ngerti, kita hafalnya akan gampang. Sekarang langsung hilangin ya, dikit-dikit yang gampang aja yang hilangin. Pasti adik-adik bisa. Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah titik-titik apa? Dan titik-titik apa? Supaya kamu berbahagia di bumi. Oh, adik-adik, pasti tadi udah bisa kan? Gampang kan, ada gambarnya. Itu ayah dan ibu. Sekarang kita hilangin lagi, coba. Oh, ini udah hilangin lebih banyak, tapi gampang juga. Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 3. Hormatilah titik-titik, 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 supaya kamu berbahagia di mana? Itu, oh pasti adik-adik bisa, gampang sekali. Ayo lanjutin lagi, siapa takut? Oh, gampang. Efesus pasal 6 ayat 2 sampai 3. Oh, titik-titik, 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 dan titik-titik, supaya kamu berbahagia titik-titik. Lause yakin adik-adik pasti bisa itu. Sekarang hapus lagi Lause. Oh, alamatnya gampang kan? Semua udah ingat? Lause bantu. Efesus. Sampai 3. Titik-titik dan titik-titik. Titik-titik. Supaya kamu titik-titik dan titik-titik. Lause yakin dan percaya, adik pasti sudah bisa hafal. Adik-adik yang sudah bisa hafal, nanti suruh papa mama rekam ya. Sudah hafal, kirim ke Lausenya masing-masing. Lause pasti akan senang melihat kalian berhafal. Karena Lause sudah lama tidak lihat kalian hafal, Lause akan suka senang sekali. Adik-adik, sudah bisa kan hafal ayat hafalan hari ini? Sudah hafal dan kita juga sudah mengerti kan ayat hafalan hari ini. Nah, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga memberi contoh kepada kita. Dia sebagai anak dia taat dan dia juga menghormati orang tuanya. Kita lihat yuk di Alkitab, di Lukas, di Injil Lukas. Injil Lukas ada di Perjanjian Baru juga. Lukas pasalnya yang kedua. Pasal 2 itu tulisannya yang besar. Lukas itu di Perjanjian Baru ya adik-adik. Iya, Lukas pasal 2 ayatnya 41 sampai 52. Nah, di situ bercerita tentang Yesus yang masih kecil. Adik-adik, Yesus ada papa dan mama juga di dunia ini. Yesus punya papa atau ayah Yesus bernama siapa? Ada yang tahu? Iya benar, Yusuf. Hebat adik-adik ya. Terus mamanya Yesus bernama siapa? Pasti tahu semua. Ayo, Maria. Iya benar
pintar sekali. Maria, oh papa dan mama Yesus tiap tahun mereka itu pergi ke Yerusalem. Ke Yerusalem itu buat apa? Mereka itu ke Yerusalem merayakan Hari Raya Paskah. Dan merayakan Hari Raya Paskah itu di mana? Di Bait Allah. Di Yerusalem ada Bait Allah yang besar. Adik-adik langsung kasih fotonya, lihat. Itu Bait Allahnya besar, yang megah. Iya papa mama, Yesus tiap tahun ke situ mengadakan ibadah. Mereka memberi persembahan. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus sudah boleh ikut papa mamanya ke Yerusalem juga. Adik-adik pasti tanya, Lause, Yerusalem itu jauh nggak sih, Lause? Oh, Lause mah kasih tahu ya. Nah, anak-anak, Yesus itu tinggal di mana? Ada yang tahu nggak? Di Nazaret. Itulah, kasih lihat petanya ya. Di Nazaret. Nah, terus mau ke Yerusalem, itu ada garis merah itu. Adik-adik lihat, oh garis merah itu. Nah, itu jauh nggak adik-adik? Kalau di peta itu kelihatannya dekat, tapi itu jauh. Adik-adik pernah nggak? Itu seumpama itu dari Jakarta ke Bandung, kira-kira. Tahu nggak jauh nggak? Jauh kan? Kita naik mobil aja harus 2 jam. Tapi zamannya Yesus, mereka ada mobil nggak? Terus naik apa? Pergi ke Yerusalem. Langsung kasih tunjuk, itu naik apa? Oh, itu kuda ya adik-adik? Yang mamanya Yesus dudukin? Bukan ya, namanya apa? Iya, keledai. Keledai. Mereka paling ada apa? Keledai dan jalan kaki. Lause, kalau begitu mereka jalan kakinya berapa lama ya? Oh, kira-kira itu kalau misalnya mereka harus istirahat, harus tidur, kalau malam mungkin perlu 3 atau sampai 5 hari. Wah, jauh nggak? Jauh. Tapi Yesus suruh ke Yerusalem, dia marah-marah nggak? Enggak, Yesus kita lihat di gambarnya. Yesus apa? Senang sekali. Dia bisa ke Yerusalem. Dia bisa ke rumah Bapaknya beribadah. Oh, dia senang sekali. Mereka sampai di Yerusalem. Begitu sampai di Yerusalem, Yesus begitu senang. Mereka beribadah, memberi persembahan. Nah, setelah selesai ibadah, Papa dan Mama Yesus, Maria dan Yusuf, mereka itu harus apa? Kembali ke Nazaret. Nah, waktu itu kalau pergi perayaan Paskah itu di Yerusalem itu ramai sekali adik-adik. Bukan seperti gambar itu nggak ada orang ya. Enggak, di situ di Bait Allah itu ramai sekali sehingga Papa dan Mama Yesus tidak bersama-sama dengan Yesus. Setelah selesai, Maria dan Yusuf mereka jalan pulang. Maria dan Yusuf berpikir kalau Yesus itu pasti udah ikut sama temennya, jalan sama temennya, jadi nggak apa-apa, mereka jalan masing-masing jalan. Ternyata Yesus itu tidak ikut Maria dan Yusuf pulang. Mama dan Papa Yesus udah jalan seharian, sudah jalan 1 hari. Wah, 1 hari udah capek ya adik-adik ya kalau jalan 1 hari ya. Udah jalan 1 hari. Mereka baru ingat, aduh mau cari Yesus dulu ya. Di mana Yesus? Mereka cari, tanya orang. Tanya familinya pergi bersama mereka. Ada lihat Yesus nggak? Oh tidak. Terus cari temannya Yesus. Ada nggak tadi lihat sama Yesus? Tidak. Wah, Papa Mama Yesus begitu panik. Mereka udah takut. Gimana ya Yesus? Yesus hilang kemana? Yesus dalam bahaya enggak? Yesus ada makanan enggak? Dia kedinginan enggak? Aduh, Papa Mamanya begitu khawatir. Kenapa Papa Mama Yesus khawatir? Karena mereka sayang kepada Yesus. Mereka khawatir. Akhirnya mereka harus apa? Wah, kita harus cepat-cepat kembali lagi ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Sampai di Yerusalem, mereka cari lagi Yesus di rumah-rumah.
Nggak ketemu. Setelah cari berapa lama ya? 3 hari adik-adik. 3 hari mereka baru ketemu Yesus. Mereka ketemu Yesus. Yesus di mana? Mereka waktu kembali ke bait Allah. Mereka lihat Yesus. Yesus lagi ngapain adik-adik? Yesus lagi main-main? Coba kita lihat. Yesus lagi ngapain? Oh, Yesus lagi duduk. Dia lagi ngomong. Lagi tanya jawab. Bukan ngobrol loh adik-adik. Tanya jawab dengan siapa itu? Dengan bapak-bapak ahli Taurat. Alim ulama. Itu kalau sekarang di gereja kita itu namanya boksu atau contoh. Ya, hebat nggak? Yesus yang 12 tahun dia berbicara ngomong sama ahli Taurat. Dan ahli bukan hanya ngomong, dia mengajukan pertanyaan yang susah kepada mereka. Sampai mereka lihat mukanya ahli Taurat itu. Lihat, sampai matanya terbelalak, artinya bilang, wah hebat sekali ini anak. Kok dia tahu begitu banyak tentang firman Tuhan. Yes, Maria dan Yusuf yang dari jauh mendengar Yesus tanya jawab dengan ahli ulama, dengan ahli Taurat. Mereka juga sangat terkejut dan tercengang. Anaknya kok hebat sekali ya. Adik-adik, kenapa Yesus hebat? Adik-adik tahu nggak? Yesus siapa? Yesus adalah anak Allah. Anak Allah yang Tuhan kirim ke dunia ini untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Untuk menyelamatkan Lause. Untuk menyelamatkan siapanya yang berdosa. Kalau Yesus tidak datang ke dunia menyelamatkan kita, kita semua akan binasa. Sehingga Yesus, dia anak Allah. Sehingga dia tahu begitu banyak hal tentang kerajaan surga. Mama Yesus datang kepada Yesus. Yesus, kenapa kamu tidak pulang? Kamu tahu nggak? Mama begitu khawatir kepada kamu. Apa jawab Yesus? Di dalam Alkitab kita lihat, langsung bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Kenapa Yesus jawab begitu? Karena Yesus adalah anak Allah. Dia harus di rumah Allah, di bait Allah, untuk belajar firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak. Jadi Yesus, bait Allah adalah rumah Yesus juga. Yesus menjawab begitu, bukan dia melawan papa mamanya, tapi dia memberitahukan kepada papa mamanya bahwa dia adalah anak Allah juga. Jadi dia harus apa? Taat dan mengasihi Allah juga. Dan Yesus setelah berkata begitu, apakah Yesus bilang, aku nggak mau pulang? Enggak. Di Alkitab mengatakan apa? Yesus ikut dengan papa mamanya, dia taat, ikut. Karena Yesus tahu, dia sebagai anak Allah, tapi dia juga punya papa dan mama yang di dunia. Dia juga harus menghormati mereka. Dia harus ikut juga perkataan papa mamanya. Jadi dia ikut papa mamanya pulang lagi ke Nazaret. Dan Yesus tumbuh makin besar, dia makin hikmatnya makin besar juga. Dan Yesus juga apa? Dia juga sebagai anak yang taat, mendengar kata-kata mama, menolong mamanya bekerja, kita lihat ya. Nah, adik-adik, Yesus sebagai anak Allah aja menghormati papa mamanya. Kita, Tuhan juga mau kita, anak-anak juga menghormati orang tua kita. Dan adik-adik, kalau di rumah, kita bukan hanya menghormati papa mama loh. Di rumah kalau kita punya apa?
Kongkong, ada Popo. Kita juga harus apa? Sayang mereka. Kalau Kongkong lagi, Popo lagi capek, minta pijitin, mau nggak? Iya, kita pijitin. Temenin Kongkong dan Popo. Nanti kalau kita udah besar, nah, apakah sudah besar tak usah hormati papa mama lagi? Saya kan udah besar, saya udah tak. Enggak, kita sampai besar kita juga harus tetap apa? Sayang kepada papa mama kita. Nah, kita juga tidak hanya sayang kepada papa mama, kita juga harus sayang kepada orang yang lebih tua. Kalau kita pergi jalan-jalan, kita lihat ada kakek, nenek yang susah jalan, kita tolong bantu mereka. Nah, kalau kita pergi di tempat umum, banyak orang dan bangkunya sedikit, kita lihat ada nenek yang berdiri. Adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bangun, kita persilakan orang yang lebih tua untuk duduk. Adik-adik, hari ini adalah Parents Day. Adik-adik, nanti setelah selesai ibadah, kalian bisa apa? Datang kepada papa mama, peluk papa mama, bilang apa? I love you, Mami. I love you, Daddy. Papa wo ini, mama wo ini. Kita peluk mama kita karena mama, papa kita sudah bekerja keras untuk memelihara kita, mendidik kita. Adik-adik, walaupun kadang-kadang papa mama meminta kita melakukan hal yang kita tidak sukain seperti sekarang. Begitu banyak virus di depan. Kalau kita udah keluar main, mama sepertinya sangat bawel. Apa? Harus cuci tangan, cuci kaki, harus ganti baju, baru boleh masuk ke rumah. Oh, kenapa? Mama lakukan itu kenapa? Sayang kepada kita, biar kita tidak sakit. Mama memasak makanan buat kita, dan mama tidak bisa apa, kadang-kadang tidak bisa memberi makanan yang kita minta KFC, minta McD, tapi karena mama pikir kita nggak boleh terlalu banyak makan makanan yang tidak sehat, mama minta kita makan makanan sehat. Kita harus apa? Taat, kita harus dengar kata-kata mama. Mau anak-anak? Kita hari ini sudah belajar, kita harus apa? Menghormati orang tua. Menghormati papa mama artinya kita mengasihi mereka dan kita taat kepada mereka. Ya, sekarang kita berdoa ya, minta Tuhan tolong kita. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari, kami tahu bagaimana menghormati, mentaati papa dan mama. Tuhan, hari ini adalah hari Parents Day. Tuhan juga berkati papa mama agar mereka mempunyai badan yang sehat, mereka mempunyai hikmat untuk mendidik kami Tuhan. Tuhan, dengarkan doa kami. Kami berdoa hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dalam bahasa Mandarin. 感谢亲爱天父。感谢亲爱天父，感谢亲爱天父，感谢在天上的父，感谢亲爱的天父。Anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita akan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.